Mbak, pesen salt boy-nya satu ya, kayak biasa. Oke, siap, Kak. Ini ya, Kak, sapunya. Totalnya 18.000. Hah? 18.000? Perasaan 2 hari yang lalu masih 16.000 deh. Kak, bayarnya mau pakai QRIS apa tunai, Kak? Hah? Hah? Kok segini sih harganya? Gak mungkin. Coba aku cek berita sekarang. Harga sayur terkini. Hah? Beneran naik? Aneh banget. Hah? Bensinnya habis lagi. Aduh. Bentar. Apa sih ini? Hah? Bensin naik? Hah? Bursa nilai tukar rupiah dibuka melemah 0,47% pada perdagangan Senin pagi 8 Juni 2026. Kontrak rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah di pasar luar negeri pada perdagangan hari ini. Rupiah menyentuh Rp18.000 per dolar AS, angka terlemah sepanjang sejarah. Kini ditambah dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang tembus angka Rp18.000 per dolar. Lalu bagaimana masyarakat kecil di Indonesia bisa bertahan? Penurunan nilai rupiah terjadi karena tekanan dari berbagai sisi. Kenaikan suku bunga di Amerika membuat investor asing menarik dananya dari pasar kita. Modal keluar, dolar dicari, dan rupiah pun kehilangan kekuatannya. Di sisi lain, ketergantungan kita pada impor membuat kebutuhan akan mata uang asing semakin tinggi. Ekspor belum mampu menyeimbangkan arus keluar masuk nilai devisa, seolah kita terus membeli lebih banyak dari dunia, tapi menjual terlalu sedikit. Inflasi meningkat, harga minyak dunia melonjak, dan biaya hidup rakyat ikut naik. Semua faktor saling menarik, menciptakan tekanan yang akhirnya menjatuhkan nilai rupiah. Bukan sekedar angka di layar, ini adalah cerminan dari ekonomi yang sedang berjuang menghadapi badai. Sebelum masuk ke opini, terdapat 2 pendekatan teori yang perlu kita pahami. Teori normatif berbicara tentang apa yang seharusnya terjadi, didasarkan pada nilai, etika, dan prinsip ideal dari apa yang kita harapkan pada sebuah kebijakan. Teori ini menjawab tentang apa yang seharusnya kita lakukan. Dari sudut pandang normatif, pelemahan rupiah dan anjloknya IHSG ini bukan sesuatu yang seharusnya kita terima begitu saja. Seharusnya pemerintah sudah jauh lebih antisipatif dengan kebijakan fiskal dan moneter yang kuat sebelum tekanan eksternal ini datang. Dan yang terpenting adalah ketika nilai tukar jatuh dan harga kebutuhan naik, kebijakan yang ada seharusnya benar-benar menjaga daya beli masyarakat, bukan hanya menstabilkan angka di pasar. Sementara itu, teori positif berbicara mengenai apa yang sudah terjadi, berdasarkan fakta, data, dan observasi empiris untuk menjelaskan serta memprediksi kondisi nyata. Teori positif ini juga menjawab pertanyaan, mengapa sih ini bisa terjadi, dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dari sudut pandang positif, kita berbicara berdasarkan fakta dan data yang bisa diamati. Pelemahan rupiah ini secara empiris dipicu oleh kenaikan suku bunga Amerika yang mendorong capital outflow besar-besaran dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.
Selama tekanan eksternal belum mereda, fluktuasi seperti ini kemungkinan akan terus berkelanjutan. Dan itulah yang bisa kita prediksi berdasarkan pola yang sudah terjadi sebelumnya. Bentar. Kalau gitu, kelebihan sama kekurangan dua teori tadi apa? Jadi tadi kan Jessica ngebahas nih dari sisi normatif bahwa seharusnya pemerintah itu harus bisa lebih antisipatif lagi, di mana adanya ketergantungan pada impor harus bisa kita kurangi dan adanya kebijakan itu bisa melindungi daya beli masyarakat. Tapi enak banget ya kalau cuma ngomong seharusnya mulu. Kayak seharusnya kurangi impor, seharusnya lebih antisipatif. Tapi gimana caranya? Itu kan yang normatif nggak bisa jawab. Oh, bener juga sih. Kalau normatif itu lebih kuat di idealismenya. Tapi, kalau teori positif gimana? Nah, beda sama yang El bilang tadi. Capital outflow gara-gara Fed rate naik, dan IHSG turun karena reaksi rasional investor. Dan fluktuasi itu masih berlanjut. Nah, kelebihannya itu tuh semua ini ada datanya. Bisa diprediksi, bisa dilacak, bahkan bisa dibuktikan. Dan kalau kita lihat, pendekatan ini mempunyai kelebihan yang sangat jelas banget, di mana dia itu memberikan nilai dan juga arah yang jelas, sehingga kita tuh mempunyai tolak ukur di mana melihat nih kebijakan yang sudah benar atau belum sih. Oh, kalau gitu opini Jess dan El bukan saling bertentangan ya? Kalau gitu, saran kalian apa? Berkaitan dengan saran dari sudut pandang normatif, terdapat beberapa hal yang seharusnya menjadi prioritas. Pertama, pemerintah seharusnya segera memperkuat kebijakan yang benar-benar melindungi daya beli masyarakat, bukan hanya intervensi pasar untuk menstabilkan rupiah, tapi memastikan kenaikan harga tidak semakin membebani rakyat kecil. Kedua, sudah saatnya ketergantungan pada impor dikurangi secara serius. Industri dalam negeri seharusnya didorong dan difasilitasi agar kita tidak terus-menerus bergantung pada mata uang asing untuk kebutuhan dasar. Dari sudut pandang positif, saran yang bisa diberikan harus berbasis pada pola dan data yang sudah dapat terbukti. Pertama, Bank Indonesia perlu terus memantau pergerakan suku bunga Amerika secara ketat. Karena data sudah membuktikan setiap kali Fed rate naik, capital outflow dari pasar kita meningkat signifikan. Kedua, untuk menekankan tekanan pada rupiah, defisit neraca perdagangan harus diperbaiki secara konkret. Dorongan ekspor komoditas unggulan dan kurangi impor yang tidak esensial karena datanya jelas, semakin besar ketimpangan ekspor-impor, semakin besar tekanan pada nilai tukar. Teori normatif mengingatkan kita tentang apa yang seharusnya kita tuju. Teori positif menunjukkan kita langkah apa yang bisa kita ambil berdasarkan fakta. Karena perubahan yang baik membutuhkan keduanya. Untuk nilai yang kuat dan langkah yang tepat,